Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Sepnia Merianti Tombolon. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi intermediate 2. Kita akan membahas terkait investasi, yang khusus itu pada investasi bonds. Oke, jadi penjelasan kita pada video kali ini ada dua, yaitu investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas. Jadi teman-teman, investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas ini itu merupakan bagian dari instrumen keuangan, khususnya itu pada aset keuangan. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa instrumen keuangan ini sudah dipelajari di Accounting Intermediate 1. Jadi ada sedikit penambahan supaya teman-teman mengulas lagi mengenai instrumen keuangan. Jadi instrumen keuangan itu ya teman-teman merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan ataupun instrumen ekuitas entitas lain. Nah, ada 4 PSAK yang membahas terkait instrumen, yaitu PSAK 50, itu PSAK yang mengatur instrumen keuangan, khususnya itu tentang penyajian instrumen keuangan. Dan ada juga PSAK 55, itu membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Ada lagi PSAK 60, membahas tentang pengungkapan instrumen keuangan. Dan untuk instrumen keuangan itu sendiri terdapat pada PSAK 71. Oke, jadi sebenarnya ada 4 tadi ya, ada 4 PSAK yang bahas instrumen keuangan. Kenapa sebenarnya ada banyak PSAK yang membahas instrumen keuangan itu? Karena instrumen keuangan itu merupakan bagian aset keuangan yang paling besar di perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Teman-teman, nah ini dia instrumen keuangan PSAK 50. Jadi setiap kontrak yang menambah nilai itu berupa aset keuangan entitas, lalu liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Nah, apa saja itu yang berupa aset keuangan? Aset keuangan itu yang termasuk di dalamnya adalah kas dan piutang, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Ada juga yang namanya non-derivatif dan derivatif. Oke, untuk liabilitas keuangan itu kewajiban kontraktual, yaitu seperti bond payable, notes payable, dan mortgage payable. Nah, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Nah, ada juga liabilitas keuangan itu berupa non-derivatif dan derivatif. Nah, ini dia bagian-bagian dari instrumen keuangan secara garis besarnya. Ada 5 bagian utama pada instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Jadi aset keuangan ini dikategorikan menjadi 4, yaitu aset keuangan itu diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lalu aset keuangan itu ada juga di kategori investasi investasi itu dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian aset keuangan itu pinjaman yang diberikan dan juga piutang. Dan yang terakhir aset keuangan tersedia untuk dijual. Oke, untuk kelompok liabilitas keuangan dan juga liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan kewajiban lainnya. Jadi untuk instrumen ekuitas ada 3 kategori, yaitu instrumen ekuitas biasa, kemudian instrumen ekuitas majemuk, yang ketiga instrumen ekuitas sintesis. Yang keempat, instrumen derivatif. Ada derivatif biasa dan derivatif melekat.
Dan terakhir, instrumen lindung nilai atas nilai wajar, atas arus kas, atas investasi neto pada operasi luar negeri. Oke teman-teman, ini hanya sekilas pembahasan kita, karena pembahasan kita itu masih berada di tahap awal, jadi mengenai kategori-kategori ini akan kita bahas untuk video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan berfokus membahas terkait aset keuangan. Oke, ada 4 tadi ya kategori aset keuangan itu, yaitu aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar, baik itu melalui laba rugi. Kemudian aset keuangan itu dimiliki hingga maturity atau jatuh tempo. Terus ada yang namanya kategori yang ketiga, loan and receivable. Jadi itu berupa pinjaman dan juga piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Oke, jadi perlakuan akuntansi untuk aset keuangan tergantung dari keempat kategori ini. Yang pertama, akuntansi terkait aset pada saat perolehan aset. Yang kedua, akuntansi terkait aset keuangan ketika menilai aset untuk penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi terkait pencatatan pendapatan bunga secara periodiknya, dan yang terakhir akuntansi terkait investasi yang dijual. Oke teman-teman, jadi ketika kita memperoleh aset perusahaan, maka akan muncul pertanyaan, kita akan mencatat aset itu sebesar apa sih teman-teman? Maka jawabannya kita akan mencatat aset keuangan itu berdasarkan harga perolehan. Nah, teman-teman perlu ingat ya, jadi harga perolehan itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset ataupun investasi. Itulah yang disebut dengan harga perolehan. Berarti ketika kita membeli suatu investasi, ada biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan selain dari harga beli investasi tersebut. Nah, pencatatan investasi itu tergantung dari kategori pencatatan investasinya. Oke, baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai investasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Sefnia Meria Kamlon mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.